warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wafik Aziza, NIM 1951501127. Dari kelas Perbankan Syariah 4, semester 3. Pada kesempatan video hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Materi pertama yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang keempat, persaingan dalam bisnis Islam. Yang kelima, transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Yang keenam, transaksi bisnis online. Materi yang pertama yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah penerapan sebuah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. 6 bentuk etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. 2. Tanggung jawab sosial pada karyawan. 3. Tanggung jawab sosial kepada pihak pemberi dana atau kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Manfaat etika bisnis untuk perusahaan. 1. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun eksternal. Lanjut ke materi kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. A. Hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dalam lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Secara umum, lingkungan bisnis dapat kita kelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu 1. Unsur hukum yang berlaku di masyarakat. 2. Unsur budaya atau kultur di masyarakat. 3. Unsur agama atau kepercayaan. 4. Unsur politik pemerintah. 5. Unsur ekonomi umum. 6. Unsur sosial dan masyarakat. 7. Unsur geografik. 8. Unsur pendidikan. Faktor atau pihak yang bersifat dinamis tersebut jelas akan dapat pengaruhnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis. Dan dalam banyak hal, lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan memiliki dinamis jangka panjang dan secara strategis sering menentukan peluang maupun tantangan yang akan dihadapi bisnis. Variabel atau faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis. Lebih sering bisnis mengikuti dan menyesuaikan terhadap perubahan atau dinamika dari variabel eksternal ini. 2. Lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan sejumlah faktor variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis, antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat, sistem manajemen, sarana prasarana yang tersedia di dalam perusahaan.
Yang kedua, dalam interaksinya, mereka secara terorganisasi cepat dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan dan secara langsung dapat dipengaruhi. Tingkat pengendaliannya relatif lebih mudah dilakukan karena perusahaan memiliki bargaining power yang cukup untuk mempengaruhi variabel-variabel ini sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang diorientasinya adalah dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi dalam 4 kelompok besar, yaitu 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, 3. Peluang dan kesempatan, 4. Tantangan. 1. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Chalks Roundtable adalah 1. Tanggung jawab bisnis, 2. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis, 3. Perilaku bisnis, 4. Sikap menghormati aturan, 5. Dukungan dari perdagangan multilateral, 6. Sikap hormat bagi lingkungan alam, menghindari operasi-operasi yang tidak etis. 2. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Craft 1998. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Kelima, prinsip integrasi moral. Prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, terhadap beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu 1. Sikap hormat kepada alam, 2. Prinsip tanggung jawab, 3. Prinsip solidaritas, 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian, 5. Prinsip no harm, yaitu tidak merugikan atau merusak, 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, 7. Prinsip keadilan, 8. Prinsip demokrasi, 9. Prinsip integras moral. Lanjut materi ketiga, yaitu implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. A. Peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik, buruk, benar, salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber, terutama dari ajaran agama. Dalam kehidupan ekonomi, Islam yang menekankan implementasi amar ma'ruf nahi munkar, tugas ini menurut Mustaq Ahmad hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pebisnis dan pelaku usaha. Negara memiliki peran dalam etika bisnis, diantaranya seperti mengeluarkan pengaturan, perundang-undangan tentang etika berbisnis. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha perilaku bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip-prinsip etika dalam Islam, antara lain 1. Jujur dalam takaran, 2. Menjual barang
yang baik mutunya. 3. Dilarang menggunakan sampah. 4. Longgar dalam bermurah hati. 5. Membangun hubungan baik antar kolega. 6. Menetapkan harga dengan transparan. 7. Jangan menyembunyikan kecatatan barang. 8. Larangan riba. 9. Dianjurkan berzakat. 10. Mencatat utang piutang. D. Ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah yang menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berpandangan dalam bersikap hidup dengan ajaran Allah. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur. Bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan bermuamalah yang Islam atau berbisnis secara Islami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. 1. Bisnis harus jujur atau sidik. Sidik adalah berkata jujur. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan Sang Pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. 2. Amanah. Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sikap amanah nilai dasarnya terpercaya dan nilai dalam pebisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang yang telah dapat berlaku jujur, pastilah orang yang tersebut amanah atau terpercaya. 3. Adil. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Lanjut ke materi 4, yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Pengertian persaingan bisnis. Pembicaraan tentang dampak keberadaan suatu dunia usaha tak bisa dipisahkan dari persaingan bisnis. Di dalam ilmu perekonomian, bisnis merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Bisnis menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang melakukan dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan, yaitu produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain, yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 2. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai. Setelah diubah atau diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Fungsi utama bisnis adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara 1. Mengubah bentuk dan fungsi produksi, 2. Memindahkan tempat produk itu atau fungsi distribusi, 3. Mengubah kepemilikan yaitu fungsi penjualan, yang keempat menunda waktu kegunaan atau fungsi pemasaran. Selanjutnya materi yang kelima, transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Pengertian transaksi bisnis. Transaksi bisnis atau business transaction merupakan sebuah kejadian bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalankan perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Transaksi bisnis dikelompokkan menjadi 2, yaitu transaksi eksternal dan internal. 1. Transaksi eksternal merupakan kejadian dengan pihak luar perusahaan. Yang kedua, transaksi internal adalah kejadian ekonomis yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri.
Persamaan dasar akuntansi adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan disebut dengan aset. Sedangkan hak atau klaim aset atas aset perusahaan disebut menjadi dua, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Lanjut, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Adapun macam-macam alat komunikasi modern yaitu telepon dan telegraf. Telepon adalah sebuah perangkat komunikasi yang digunakan oleh dua individu atau lebih dengan media suara. Sekarang jenis telepon sudah terbagi menjadi dua, yaitu telepon rumah, telepon yang tidak bisa dibawa kemana-mana karena menggunakan sistem kabel, dan telepon genggam atau handphone, telepon yang dapat dibawa kemana saja karena menggunakan sistem signal. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telepon genggam atau handphone. Telepon seluler, ponsel, atau telepon genggam atau handphone atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Lanjut, faksimili atau fax. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dan dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Lanjut, komputer. Pada zaman sekarang, bila seseorang tidak mengerti komputer, dibilang ketinggalan zaman, kuno dan gaptek. Sementara di bidang pekerjaan, semua orang dituntut untuk mengerti menggunakan komputer, karena komputer merupakan sarana mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Bila mereka ditanya tentang apa fungsi komputer, jawaban mereka antara lain mempermudah pekerjaan, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk hiburan. Selanjutnya, materi terakhir, materi ke-6, yaitu transaksi bisnis online. Transaksi bisnis online sebenarnya sama halnya dengan transaksi bisnis offline, yang membedakan hanya kondisi tempat yang tidak saling bertemu. Rukun jual beli pada bisnis online sebenarnya juga ada pada di bisnis offline. Rukun jual beli. Satu, adanya penjual dan pembeli. Transaksi tidak akan pernah berjalan ketika salah satu di antara kedua hal tersebut tidak ada. Dua, adanya objek yang dijual. Jual beli barang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan adanya pertukaran antara uang dengan barang yang kemudian diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, adanya ijab kabul. Perpindahan kepemilikan dari sebuah transaksi jual beli harus melalui adanya ijab kabul atau sikhat. Memang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang teks ijab kabul dalam hal yang jual beli. Yang dijelaskan adalah ijab kabul terjadi ketika penjual dan pembeli saling bertemu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.